berkaitan dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu SK yang pertama mengenai pemberian sementara selama 3 bulan pada saudara Haji Mirwan MS SIM SOS sebagai Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh, hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ya, untuk masa jabatan 2025-2030. Yang bersangkutan diberhentikan ya, berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari Itjen sudah terjadi pelanggaran ya. Pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, diantaranya lah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri, dalam inilah Menteri Dalam Negeri. Di situ sudah diatur dengan spesifik di pasal 77 ya, yaitu ancaman sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan. Nah, yang bersangkutan ke luar negeri melaksanakan ibadah umroh tanggal 2 ya, tanggal 2 November, selang Desember. Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait Bupati Aceh Selatan yang melaksanakan umroh saat terjadi bencana di Sumatera. Prabowo meminta Mendagri untuk memberikan sanksi tegas terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Dalam rapat penanganan bencana, Prabowo menegaskan kepala daerah dipilih untuk menghadapi kesulitan dan berjuang untuk rakyat. Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dan keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Menanggapi perintah Presiden ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya langsung bergerak. Menurut Bima, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tengah menjalani pemeriksaan dari Inspektorat. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin Inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap. Sementara itu, terancam dicopot dari jabatannya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf. Mirwan mengaku berangkat umroh setelah daerahnya mulai membaik meski tak dapat izin dari Gubernur Aceh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik, dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Diketahui bencana banjir dan longsor menerjang sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh terdampak bencana, banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Kan
ada perbedaan begitu. Harapan kita adalah tim Indonesia Asuhan dari Safri bisa dengan cepat menemukan karakter yang dibutuhkan gaya bermain, dan kalaupun mentok ada plan B. Tim U22 Indonesia membuka grup C sepak bola putra SEA Games 2025 dengan kekalahan atas Filipina di Chiang Mai, Thailand. Tembakan Skuad besutan Indra Syafri sebenarnya banyak menciptakan peluang berbahaya ke gawang Filipina. Tapi apa yang dilakukan oleh Namun menjelang jeda Indonesia malah kebobolan dengan gol dari Otu Abang Banatao usai menanduk bola ke mulut di depan kotak penalti Garuda Muda. Dan terlihat Bung Wesley. Kecolongan Indonesia, hasil lemparan ke dalam. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalam dari Filipina. Tidak bisa diantisipasi dengan baik. Terlihat, telat Donitri. Duel kita lihat Banatao. Pada babak kedua, Indonesia kian menekan pertahanan Filipina. Mendapatkan bola, kita lihat Tony. Rafael Struijk nyaris mencetak gol tapi masih melenceng. Rafael Struijk, oh Tuhan! akurasi yang belum bisa dimaksimalkan oleh kota kecil itu. Ya, 5 menit tambahan waktu lempar ke dalam. Sementara sontekan Donitri Pamungkas pada injury time masih bisa ditangkap kiper The Young Ascals, Nicolas Guimaraes. Masih gagal tadi. Lempar ke dalam dari Indonesia, dan bersama dengan itu kiper pun menjadi kerambung Wesley. Itu gagal dikuasai pemain Indonesia. Skor 1-0 untuk Filipina menjadi hasil akhir laga dan membuat mereka lolos ke semifinal. Sedangkan Indonesia harus berjuang pada laga terakhir melawan Myanmar sambil berharap tiket lolos lewat jalur tim peringkat kedua terbaik. Antara Filipina melawan Indonesia pada laga grup C cabang olahraga sepak bola putra pada SEA Games ke-3. Tim bulu tangkis putra Indonesia lolos ke final beregu usai mengalahkan Singapura. Tim yang dipimpin Sabar Karyaman Gutama ini melaju ke partai puncak usai mengalahkan Singapura dengan skor 3-1. Di final, Indonesia akan menghadapi Malaysia. Sementara itu, tim putri Indonesia juga meraih kemenangan dramatis atas Malaysia. Tim yang dipimpin Febriana Dwi Puji Kusuma itu lolos ke partai puncak usai menang dengan skor 3-2. Di laga final, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Thailand. Inilah kondisi tempat usaha cuci baju Grand Laundry di Kampung 200, Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, yang rusak akibat mesin laundrynya meledak. Dasarnya ledakan membuat plafon hingga isi bangunan rusak serius. Ledakan diduga dipicu akibat karyawan lupa mengisi air pada bagian mesin pemanas. Akibat ledakan itu, 1 orang karyawan perempuan mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ngejemurin baju, itu yang kena, itu yang jadi korban. Kalau yang 2 lagi alhamdulillah selamat. Lagi nganter ya? Iya. Ini udah berapa lama operasi? Kalau operasi saya kurang tahu, kayaknya sudah lama sih Pak. Pemiliknya siapa? Ibu Iren. Ibu Iren. Iya. Ada berapa mesin di dalam? Ada kurang lebih, ada berapa? 4. Petugas identifikasi Polres Metro Bekasi Kota yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, serta meminta keterangan saksi dan pemilik laundry. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan kini kasusnya ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kalau BKI Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Intinya duit keluar kita bubar. Iya. Iya. Kalau jawab pertanyaan. Uang udah banyak di sana. Gimana? Kalau untuk uang. Iya, dengerin. Untuk mengumpulkan ajudan itu dari penjualan ke depannya penjualan gigi. Siapa yang percaya? memang
namanya karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti ini, jadi tidak pakai vendor Mas. Saya hanya bayar kerjanya saja seperti itu. Selamat malam, sahabat jurnalistik kita sekalian. Mohon izin kepada saya mohon untuk tenang terlebih dahulu. Ya, mohon dengan rombongan kita kerjasama. Saya kesini hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya ada pihak ada teman-teman semuanya. Sabar dulu, saya akan bicara dengan beliau. Saya hadir ke sini ini untuk membela masyarakat, membela semuanya. Saya juga tidak terima kalau kalian dihukum. Saya akan mediasi. Saya akan berusaha upayakan optimalisasi maksimal untuk semuanya. Teman-teman saya ingin mengembalikan banyak. Jelas ya semua ya? Paham ya? Paham. Ini saya Kapolres Jakarta Timur dengan Jakarta Utara sudah kolaborasi. Siap. Dan akan kita laksanakan. Ini saksinya semuanya.